Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Asna di channel YouTube Pican Indonesia. Di video kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara mengejok servo menggunakan PLC. Jadi saya di sini akan menggunakan PLC Vicon seri LX5V untuk mengontrol servo drive Vicon gitu. Oke, sebelumnya saya akan memperlihatkan servo saya di sini ya. Jadi sebentar. Nah, di sini saya telah menyiapkan servo dan PLC saya. Di sini saya pakai Treniki servo ya. Ada 3, cuma di sini saya akan menggunakan servo yang sebelah kanan di sini. Ini drivernya, kemudian servonya itu yang bawah ini. Ini servo motornya. Nanti dia akan menggerakkan sebentar. Jadi di sini dia akan menggerakkan ini ya. Ball screw-nya. Jadi yang maju mundur itu yang sebelah sini. Jadi dia akan maju mundur ke kanan dan ke kiri kayak gitu. Oke. Sebentar. Nah, kemudian kita akan mulai dari serinya. Seri yang saya gunakan itu servonya itu VD2 04, maaf, ini 010. Kalau yang saya pakai ini di sini 010 SA1G. Kemudian untuk motornya itu yang saya pakai itu adalah berapa itu, WD60 0430S. Jadi 400 watt dengan flank 60 mm. Ini flanknya 60 saya. Oke, ini untuk wiring drivernya kayak ini. Jadi karena saya pakai single pass atau 220, itu untuk LN-nya itu di sebelah L1 dan L2. Jadi L-nya itu L1, N netralnya itu di L3. Nah, kemudian kayak ini untuk standar power drivernya kayak gitu. Nah, kemudian ini untuk CN2-nya. Jadi karena kita akan menggunakan pulse dari PLC, jadi kita harus menentukan untuk CN2-nya. Jadi CN2 itu di sebelah sini. Sebentar, saya akan lihatkan lagi. Nah, ini ya. Ini CN2 itu ini kabel yang banyak ini, yang gede. Ini adalah CN2. Jadi kabel di sini itu dia saya tarik ke sini. Terminal ini ya, nantinya itu dia akan terhubung dengan input PLC dan output PLC-nya. Output PLC-nya itu nanti dari untuk ngontrol pulsanya kayak gitu. Oke. Nah, setelah itu ini yang saya gunakan itu adalah nomor kabel. Nah, ini nomor kabel tuh untuk nomor kabel di kabel CN2 saya. Jadi saya menggunakan 9 kabel, kemudian terhubung dengan pin PLC-nya itu ini. Ini plus 24 itu berarti dia power supply. Untuk pin nomor kabel 1 itu berarti ke power supply saya 24 volt. Ini bukan ini ya. Maksudnya bukan mengacu ini, teman, saya nomorin kabel saya itu nomor 1 sampai 9. Cuman kalau yang di pin servonya itu sebelah sini. Jadi kita jumper dari pin servo 4. Sebentar, saya maksimis dulu. Dari pin servo 4 dan 8 dan 44 itu di jumper ya, mendapatkan plus 24 dari power supply. Kemudian pin 6, 19 sama 21 itu dapat pin minus power supply. Kemudian deskripsinya itu dia untuk yang plus itu buat input commonnya. Di sini SS ini. SS dan PL kayak gitu. Jadi input untuk COM inputnya dan COM untuk pulse-nya. Kemudian untuk yang dua ini 6, 19 dan 21 itu untuk output commonnya ini ya, untuk DO ini. Pin 6 itu berarti dia DO minus 2. Jadi kan kalau DO kan dia harus dapat common ya. Jadi common yang saya gunakan itu dia common minus. Jadi dari servonya itu ngeluarin minus ke input PLC seperti itu. Oke, kemudian ini untuk external itu saya gunakan untuk status alarm.
X1 untuk status ready, 2 itu untuk status complete. Jadi teman-teman bisa pakai ini juga, bisa nyontoh juga, ataupun bisa disesuaikan kebutuhan teman-teman. Kemudian di Y10 itu untuk servo enable, jadi nanti untuk ngeran servonya terlebih dahulu. Kemudian di Y11 itu untuk reset alarm. Reset tentunya ada error nih, nah kita tinggal reset aja dari Y11. Kemudian ini untuk pulse sama sinyalnya, saya pulse-nya itu pakai Y0 dan sinyalnya itu pakai Y4. Mungkin teman-teman bingung ya, ini kenapa kok dia nggak urut gitu loh, X0123 maaf X012, kenapa kok Y10, Y11, Y0, Y4 nggak urutan 0 sampai 0123 gitu. Kenapa? Karena ya ini saya menggunakan untuk banyak servo, jadi saya pakai 3 servo. Dan untuk PLC ini sebentar saya liatin. Nah, untuk seri servo ini LX5V itu dia emang khusus untuk expert di servo. Jadi dia mempunyai 8 high speed output. Di sini dari mulai Y0 sampai D8 itu dia dapat, jadi satu PLC ini dia bisa mengontrol 8 servo. Urutannya itu dari channel Y0 sampai Y7. Jadi makanya untuk Y0 itu untuk servo 1, Y1 itu untuk server 2, Y2 itu untuk server 3. Nah, kayak gitu. Jadi makanya saya kayak loncating gitu loh. Jadi untuk channel Y0 sampai Y7 tuh dia khusus untuk high speed output. Soalnya makanya saya loncatin dari Y0 itu untuk server 1, Y1 untuk 2, Y2 itu untuk 3, baru saya ke Y4 itu untuk sinyalnya. Karena untuk sinyal itu dia nggak perlu fitur high speed output, jadi pakai on off doang itu bisa kayak gitu ya. Oke, saya lanjut. Nah, jadi perlu diketahui ya, jadi teman-teman kalau nggak pakai servo Wacom, sebenarnya nggak pakai PLC Wacom itu, yang penting PLC yang digunakan itu support high speed output, dan yang pasti itu tipenya itu outputnya itu transistor. Nah, di sini yang saya gunakan itu menggunakan PLC yang outputnya itu transistor. Oke, ini untuk pin yang saya gunakan kayak gini ya. Jadi udah saya wiringnya tuh kayak gini di dalam CN2 saya. Kemudian di sini untuk wiring yang pulse-nya. Kalau di sini tuh saya menggunakan yang open collector. Nah, makanya saya cuman pakai output PLC-nya itu dia ngeluarin minus di sini ya. Minusnya tuh ke pin 42, kemudian sinyalnya itu di pin 40 nih. Kayak gitu. Nah, makanya tadi untuk pin PL atau pin 44 saya kasih 24 volt DC dari power supply. Oke. Nah, ini untuk yang wiring ke di PLC-nya, maaf. Nah, ini kayak gini. Untuk alarm, kemudian ready sama position complete. Kemudian di sini untuk pulse-nya, untuk sinyalnya, ini untuk servo enable sama reset. Nah, ini untuk gambaran satu per servo doang. Kalau servonya banyak, ini kan ada banyak 1, 2, 3 kayak gitu. Nanti di sini pinnya itu banyak. Oke, kemudian ini untuk cara setting parameter di servonya. Di video sebelumnya saya sudah jelaskan bagaimana cara menggunakan Wacom ST Tools ini. Jadi di sini saya cuman ingin menjelaskan bagaimana menggunakan instruksi ngejok servo menggunakan PLSV ini gitu. Jadi di video ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana ngejok servo. Jadi cuman maju mundur doang, nggak positioning. Jadi kayak nggak ditentukan pulse-nya itu dia mau dikeluarin berapa, dia hanya untuk ya udah dimaju mundur aja kayak di manual gitu loh. Tentunya kalau di conveyor kayak itu cuman ya nentuin jaraknya itu berapa, jadi cuman maju mundur gitu. Bukan kayak pengen maju 10 cm mundur 3 cm kayak itu, bukan. Oke. Jadi instruksi yang digunakan pada PLC itu adalah PLSV atau DPLSV. Bedanya itu kalau PLSV itu hanya Nah, kalau PLSV itu cuma 16 bit. Kalau di PLSV berarti 32 bit atau double. D ini tuh mewakili kayak tipe data tipenya kayak itu.
Berarti D itu berarti dia lebih banyak nanti nilainya. Oke, nah ini untuk instruksinya tuh ada 3 parameter ya. Ada S, D1, D2. Untuk parameter pertama ini saya pakai D0. Itu untuk specification output pulse frekuensinya. Jadi kecepatannya itu berapa dia dalam mengeluarkan pulse-nya, atau nanti kecepatan pergerakannya itu berapa. Kemudian D1 itu adalah Y0-nya. Saya Y0 itu untuk specification number of output pulse atau pulse channelnya di PLC. Nah, saya untuk servo 1 ini saya gunakan di Y0. Kemudian untuk number of pulse sinyalnya saya pakai Y4. Jadi pasangan saya untuk servo 1 itu Y0 pulsa sinyalnya Y4. Servo kedua Y1 pulsanya Y1 sinyalnya itu Y5. Kemudian PLC ketiga itu Y2 sinyalnya Y6, seperti itu. Itu nggak perlu teman-teman pikirkan ya. Jadi pokoknya ini saya menggunakan satu servo aja di sini. Ini untuk speednya, kemudian pulsnya itu di 0, sinyal itu di 4. Jadi nanti teman-teman bisa niru wiring saya ataupun nanti bisa ditentukan kayak gitu. Oke, seperti ini ya. Jadi nanti saya akan membuat instruksi sederhana seperti ini. Oke, kita akan buka PLC editor. Nah, karena di sini saya menggunakan PLC LX5, makanya saya menggunakan PLC editor 2 ya. Jadi untuk PLC editor 1 tuh hanya untuk seri LX1 sampai dengan LX3 soalnya. Tapi teman-teman kalau mau pakai servo LX3 juga bisa, ada juga instruksinya. Sama juga. Teman bisa buka di ini ya, di DOCS Vicon seperti biasa, kemudian ke PLC editor LX3. Di sini. Kemudian teman-teman pilih yang instruction nomor 6. Scroll ke bawah. Di sini nanti ada high speed sebentar mana ya? Nah, di sini. Ya ini, di nomor 8. Bukan di sini, tadi saya ngiranya di tadi mana? Oh, ini. Jadi di nomor 13, position control. Ini teman-teman kalau pakai yang LX3V. Karena saya pakai LX5V, itu berarti saya pilihnya di sini PLC LX editor 2. Oke, kemudian pilih yang nomor 8, high speed pulse output. Oke, kemudian pilih yang pojok kanan ini yang DPLSV. Oke, di sini tuh ada juga DPLSY. Kalau DPLSY itu untuk yang menentukan pulse-nya. Jadi ini untuk pulse outputnya. Kalau yang V itu untuk variable speednya, jadi kayak untuk jognya tadi. Oke, gitu ya. Oke, ini kita mulai. Ini untuk tampilan Vicon PLC editor 2 nya. Kita bisa bikin new project. Kemudian ini LX5 CPU, ini LX5V. Programnya ladder, klik OK. Oke, di sini saya akan buat NO. Oke, mungkin teman-teman biar nggak bingung ini ya pakai ini. Jadi biasanya saya tuh pakai kayak shortcut gitu loh. Jadi kita tinggal ketik aja LD. LD itu apa? Berarti load atau NO. Contohnya LD M0. Nanti jadinya kayak ini. Mungkin teman-teman kalau belajar flowchart atau logic. Jadi ada load, kan ada load, or, and gitu kan. Nah, itu digunakan juga dalam pemrograman PLC editor. Mana ya? Apa kayak gini namanya? Logic. Nah, ini. Nah, sistem dasar pemrograman ini digunakan juga dalam PLC Vicon. Jadi contohnya load itu kan berarti dia yang awalnya. Kalau di tengah ini berarti kan namanya M1 tentunya. Kemudian kalau yang pojok kanan berarti kan out. Tinggal kita ketik aja out Y0. Contohnya kayak ini. Nah, itu bisa. Kalau bawah ini kalau mau ke atas kita berarti sebutnya kan OR atau. Contohnya M2. Nanti dia otomatis kayak ini. Ya kan? OR kan atau M0 atau M2.
Kalau N kan berarti M0 atau M2 dan M1 kayak itu. Oke. Jadi saya kebiasaan untuk bikin program tuh ngetik. Jadi kayak LD M0 gitu. Atau teman kalau belum terbiasa ya bisa pakai di sini simbol-simbol ini NO, kemudian pakai NC output kayak gitu ya. Oke. Nah, di sini saya akan bikin dulu, kita akan namain statement run servo dan alarm. Oke. Saya akan pakai M0. Outnya itu tadi kan di 10 ya. Ini untuk sebentar saya kasih komen dulu untuk servo enable. Nah, teman-teman kalau pengen kasih komen bisa klik di sini edit komen, ataupun kalau pas bikin itu bisa komennya ditentang. Klik OK, berarti di sini langsung otomatis memasukin komen servo enable. Saya akan copy juga di Y10. Oke, sebentar. Nggak copy tadi. Servo enable. Oke. Kemudian saya akan pakai M1 untuk clear alarm. Di Y11. Oke, kemudian saya akan bikin lagi ini untuk jog servonya. Ini di nonaktifin ya. Soalnya kalau nggak di nonaktifin, nanti kalau diklik di sini nanti munculnya statement lagi di nonaktifin. Kemudian pilih yang saya pakai M2 deh. Ini jog forward. Oke. Nah, instruksinya samain dengan yang tadi ya. Teman bisa buka di sini, buka di manual Wacom ataupun lihat di PPT saya. Saya akan melihat di PPT saya aja. Oke, ini nanti pakai DP LSV D0, Y0, Y4. Oke. Jadi teman-teman bisa ketik aja di sini ya. Ini kursornya ini yang biru-birunya itu tinggal tempel di sini. Ketik aja DP LSV spasi, ataupun bisa di caps lock dulu. Sebenarnya sama aja sih, bisa aja DP LSV spasi D0 spasi Y0 spasi Y4. Klik OK. Nah, di sini untuk speednya, ini untuk pulse-nya, ini untuk sinyal kayak itu. Oke. Untuk reverse-nya saya pakai LD M3 berarti. Ini jog reverse untuk mundur. Nah, teman-teman kalau bingung ngetiknya gimana, bisa pakai yang sebelah sini. Pakainya itu yang F8 ya. Ini application interaction. Diklik aja F8. Ketikin tadi sama DP LSV D0 spasi Y0 spasi Y4. Nah, bukan, jadi di sini perlu diketahui ya. Mana tadi? Nah, ini kan untuk kayak sinyalnya ya. Jadi pada saat servo itu dikasih pulsa dan sinyalnya itu ikut hidup, nanti dia akan otomatis berintah maju. Tapi kalau pulsnya itu hidup kemudian sinyalnya itu mati, dia otomatis akan instruksikan mundur. Nah, makanya di sini kita ganti Y4-nya itu nggak usah diaktifin, kita ganti coil yang lain, contohnya M11 yang nggak dipakai gitu. Nah, gitu caranya. Ataupun sebenarnya saya pakai M100 lah yang nggak dipakai, ataupun teman-teman nanti bisa disesuaikan aja yang nggak dipakai. Oke, ini sinyal. Oke, sudah ya. Kalau udah jadi kayak ini, tinggal kita compile. Oke, successful. Kita save di sini boleh. Jog servo. Save. Oke, kemudian saya akan menghidupkan PLC saya. Sebentar ya.
Ini mungkin oke. Sebentar, biar enak saya bisa lihat. Admin aja ya. Mungkin segini kelihatan ya. Oke. Nah, oke. Kita akan hidupin servo saya. Oh sebentar, belum hidupin kameranya. Nah, saya hidupin servo saya. Oke, udah hidup. Oke, jadi yang pertama kita akan hubungin ke PLC saya dulu ya. Ini untuk PLC editornya. Pilih online, kemudian transfer setting. Oke, ini saya telah menghubungin ke USB ke PC saya, USB-nya di sini dan di sini. Oke. Di sini dia udah ngedeteksi USB 2 hub 6, kemudian kita correction test. Oke, successful connect with LS5V. Oke, kita klik OK. Setelah itu kita akan download programnya. Online, read to PLC. Oke, select all, execute. Yes. Kita tunggu dulu. Oke. Kita klik close. Kemudian kita akan monitor mode. Nah, di sini kita akan enable dulu servernya. Nah, teman-teman, untuk menghidupkan bit di software ini kita klik kanan, debug, modify value. Oke. Nah, kita tinggal pilih aja yang mana. Misalnya M0 kita hidupin. Nah, di sini bisa dilihat ya. Untuk drivernya dia udah run. Kalau saya matiin dia ready, kalau saya hidupin dia run. Oke, sudah berhasil berarti. Sebentar. Nah, kemudian kita akan setting terlebih dahulu untuk speednya. Contohnya saya gunain berapa ya, 3000. Ini juga ditentukan dari PPR di parameter servonya. Di sebelumnya kan saya telah menjelaskan juga. Nah, ini untuk PPR, cara setting PPR dari servo. Nah, ini juga menentukan berapa pulsnya atau frekuensi yang bisa diterima. Kayaknya saya settingannya itu dia 1000 deh, kalau nggak salah ya. Seingat saya yang default itu 1000. Coba dulu ya. Nah, kalau ini sudah disetting, kita klik. Ini posisinya kan lagi di sini ya. Kita akan reverse dulu. M3 hidupin. Nah, dia mundur ya. Gitu. Oke. Nah, kita bisa tambahin lagi, contohnya jadi 7000. Oke, saya majuin. Kan lebih kenceng kan? Bisa lagi, lebih kenceng lagi, contohnya 15000. Oke, saya reverse. Nah, gitu ya. Nah, jadi ini hanya untuk ngejok, jadi cuma maju mundur doang. Jadi tanpa kayak sebenarnya kan kalau positioning kan dia butuh berapa senti atau berapa pulse yang dikeluarkan dan kecepatannya berapa. Kalau ini dia cuma ngejok doang, jadi cuma speed doang. Nah, kayak gitu. Oke, mungkin bisa dipahami ya untuk instruksi DPLSP ini, atau untuk mengejok servo menggunakan menggunakan PLC. Jadi kayak itu. Jadi PLC yang saya gunakan itu berarti LX5V, PLC Wacom LX5V dan driver VD2 kayak gitu. Teman-teman kalau mau pakai PLC yang lain monggo silahkan, bisa disesuaikan juga, contohnya pulsnya itu di pin berapa. Tapi kalau untuk pin di servonya itu seperti yang tadi saya jelaskan di sini, CE2 nya itu kayak ini gitu. Oke ya, mungkin cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham bisa ditanyakan di kolom komentar.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.